Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Lukas Pursamanto, MRS. Saya adalah staf pengajar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Kebetulan saya alumni dari Fakultas Kedokteran Gigi Mustopo ya sebenarnya. Saya diminta oleh Fakultas Kedokteran Gigi pada tahun 2004, kemudian tahun 2005 saya menjadi staf pengajar tetap atau dosen tetap di Kedokteran Gigi Mustopo. Kemudian saya menyelesaikan S2 saya di Respati Indonesia, Universitas Respati Indonesia pada tahun 2009, mengambil bidang Magister Administrasi Rumah Sakit. Saya ditempatkan awalnya diperbantukan di bedah mulut. Saat ini saya pada Departemen Kesehatan Gigi Masyarakat. Video ini dibuat untuk sebagai prasyarat sertifikasi dosen pada tahun 2023. Pada Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat Pencegahan, saya mengampu mata kuliah Pendidikan Kesehatan Gigi dan Mulut IKGMP 1 pada semester 3, Analisis Lingkungan dan Manajemen Kesehatan IKGMP 2 pada semester 4, Epidemiologi Kedokteran Gigi dan Biostatik IKGM 3 pada semester 5, Pencegahan Penyakit Gigi dan Mulut IKGMP 4 pada semester 6, selanjutnya Skilab Integrasi 6 pada semester 8. Pada sistem pengajaran ini saya contohkan pada Epidemiologi Kedokteran Gigi dan Biostatik IKGMP pada semester 5. Pada blok Epidemiologi Kedokteran Gigi dan Biostatik 3 SKS dengan topik demografi, sistem pengajarannya terdapat 3, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada delivery dijelaskan deskripsi mata kuliah, materi pembelajaran, CPMK dan sub CPMK. Ada interaction, metode pembelajaran, dan assessment, sistem penilaian. Materi pembelajaran atau capaian pembelajaran mata kuliah disingkat CPMK dan kemampuan akhir tiap tahap belajar sub CPMK singkat. Dari materi dapat definisi, konsep, tujuan, demografi, perkembangan penduduk, fertilitas, mortalitas, migrasi, komposisi penduduk, sumber data penduduk, dan masalah kependudukan di Indonesia. CPMK menguasai prinsip-prinsip psikologi kesehatan, ilmu biostatik, dan epidemiologi. Pada sub CPMK mampu menjelaskan definisi, konsep, tujuan demografi, perkembangan penduduk, fertilitas, mortalitas, migrasi, komposisi penduduk, sumber data penduduk, dan masalah kependudukan di Indonesia. Metode pembelajaran yang pertama adalah presentasi materi oleh dosen sebagai pembekalan, kemudian tutorial yang terdiri dari skenario kasus-kasus yang ada, kemudian diakhiri dengan pleno mahasiswa. Media pembelajaran terdiri dari laptop dan komputer, kemudian textbook dan jurnal, baik nasional dan internasional, diktat, Google Classroom, WhatsApp Group, Zoom Meeting, dan email. Kemudian sistem penilaian, dari teknik penilaian, yang pertama adalah penilaian kinerja. Di dalamnya ada presentasi dalam diskusi kelas dan partisipasi dalam perkuliahan. Yang kedua, penilaian makalah dan tugas skenario kasus. Yang ketiga adalah penilaian sikap. Dan yang keempat adalah tes tulis, ujian tengah dan akhir semester. Dalam menilai,
Ya, saya menggunakan instrumen penilaian. Yang pertama terdiri dari rubrik penilaian makalah, presentasi diskusi kelas, dan tugas skenario kasus. Yang kedua, perilaku selama mengikuti perkuliahan. Dan yang ketiga adalah soal ujian tengah semester dan akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera. Mungkin hari ini seperti topik yang sudah kalian ketahui ya, yang sudah kalian baca, yang sudah kalian terima dari bagian akademis. Mungkin kali ini ya tentang blok epidemiologi dan biostatika, dan kebetulan saya ditugaskan dari bagian untuk bicara tentang topik demografi. Ya, mungkin perkenalkan, mungkin kalian sudah kenal, nama saya Dr. Gigi Lukas Kusparmanto, MAS ya, Magister Administrasi Rumah Sakit. Nah, dalam topik kali ini tentang demografi, mungkin mengawali dengan demografi ini, topik ini kan kalian sudah baca, sudah kalian tahu bersama. Ini hanya saya sampaikan kembali. Ya, mungkin demografi ada yang bisa menyampaikan pendapatnya sebelum saya buka tentang demografi ini. Izin dok, Ya, boleh saya coba ya dok? ya silakan. Ya dok, terima kasih dok. Perkenalkan nama saya Ibrahim Jagil. Setahu saya demografi itu ilmu yang mempelajari penduduk atau suatu wilayah, terutama mengenai jumlah, struktur atau komposisi penduduk, dan perkembangan dan perubahannya dok. Menurut Multilingua Demografi Dictionary tahun 82. Terima kasih dok. Ya, mungkin cukup lengkap ya jawabannya, seperti itu demografi. Tapi itu secara teori bahwa demografi seperti itu. Jadi sebenarnya sebelum yang paling dalam demografi ini ya, yang harus kalian perhatikan bahwa kalau kita dalam satu daerah, kita bertugas nantinya jadi dokter gigi, tentunya dengan ilmu ini, demografi ini, kita mengetahui ya bagaimana keadaan tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, besarannya atau komposisi jumlah dari penduduk itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita mengetahui apa komposisinya ya, bagaimana dalam satu daerah, dan yang tadi disampaikan bahwa penyebarannya bagaimana di dalam satu daerah. Jadi dalam demografi ini kita banyak ya, kita akan lihat sehingga kita mengenali nanti kita mau apa dalam nantinya dalam waktu kita terjun di masyarakat, kita di daerah, setidaknya kita pelajari ini ya, demografi daerah tersebut. Tadi ada kata kunci juga, penduduk ya. Ada yang mungkin ada yang mengetahui apa yang dimaksud dengan penduduk? Izin dok, Ya. saya sih dengan demografi izin jawab ya dok. Ya. Yang saya tahu itu penduduk itu orang yang ada di dalam suatu area tertentu pada saat tertentu, pada suatu waktu tertentu. Ya, mungkin itu ya, tertentunya mungkin lebih spesifik. Ada yang ya itu udah tepat sih jawabannya, tetapi akan lebih tepat lagi apabila tertentunya itu kira-kira batasannya ada yang mengetahui. Ya, jadi tadi ya tertentu itu benar ya. Jadi artinya kalau disampaikan tertentu itu batasan penduduk itu adalah kurang lebih 1 tahun. Jadi itu warga negara yang menduduki satu daerah ya, satu negara. Kalau biasanya kalau dalam ini demografi itu Indonesia ya, dia batasan waktu 1 tahun. Artinya dalam demografi ini juga mempelajari tentang bagaimana setelah 1 tahun atau 2 tahun gitu perkembangannya kan. Jadi bukan hanya tadi komposisi, tetapi dia perubahan-perubahan yang ada di dalam wilayah itu tersendiri ya. Makanya kita mempelajari tentang demografi. Nah, itulah yang tujuan akhir dari demografi ya. Mengapa sih kita harus tahu atau mempelajari demografi itu? Banyak ya manfaatnya bagi kita. Mungkin saya mulai saja tentang demografi ya. Nah, mungkin dari yang mas ini ya,
bahasa Latin ya, artinya rakyat atau penduduk. Ya, beda ya rakyat dan penduduk. Tadi kalau penduduk ini ada batasannya ya. Ya, kalau dalam hal ini demografi ini lebih ke arah penduduk ya. Dalam satu tahun Grafin itu menulis ya. Makanya kalau ada ya di luarnya ada graffiti, itu tulisan indah ya, dari kata grafin atau menulis. Nah, ini definisi dari demografi ya oleh narasumber. Kita lihat sama semua ya. Cuma perkembangannya di sini adalah untuk yang awal adalah ilmu dia secara statistik dan matematika ya. Kemudian kesamaannya sama ya di dalam jumlah tersebar ya, tentang jumlah, komposisi dan penyebaran atau kata lain distribusi ya. Kemudian apa saja komponen yang dihitung atau yang menjadi pokok dalam demografi ini, perubahan ini ya, adalah kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Itu sama semua ya. Cuma di perkembangan definisi ini hanya yang ini masih statistik dan ilmu dan matematika, kemudian dikembangkan lagi ya. Di sini ada kata teritorial ya, berkembang. Jadi wilayah itu ya, ini kan di sini belum mencakup wilayah ya. Kemudian ini mencakup wilayah, lebih spesifiknya lagi ya. Yang terbaru adalah satu wilayah. Jadi teritorial itu daerah dengan wilayah dengan batasan-batasan ya. Tapi dikembangkan lagi menjadi satu wilayah. Tapi intinya sama, mempelajarinya tentang tadi ya, besaran atau jumlah, komposisi, kemudian pendistribusian dari penduduk. Kemudian ini tujuannya ya, kita bisa lihat bahwa untuk mempelajari ya, baik kuantitas dan penyebaran ya. Kemudian menjelaskan juga pertumbuhannya ya di masa lampau ya, penurunannya dan persebarannya menggunakan data yang tersedia. Kemudian mengembangkan hubungan akibat ya, sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial. Kemudian juga bertujuan meramalkan ya pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang ya, dengan kemungkinan dari perkembangan ini sendiri atau konsekuensinya. Ini manfaatnya adalah untuk perencanaan pembangunan ya. Pembangunan ini luas ya, bisa salah satunya di bidang kita adalah kesehatan ya, kesehatan. Kemudian ada evaluasi juga manfaatnya tentang pembangunan itu sendiri yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian manfaat juga meningkatkan standar kehidupan ya dari data-data yang diterima, dan juga bisa melihat kecepatan atau percepatan perkembangan perekonomian pada daerah tersebut. Kemudian ruang lingkupnya kembali lagi tadi ya, jumlah, besar, komposisi dan penyebarannya ya, penduduk. Kemudian perubahan ya, karena tadi penduduk ada batasannya 1 tahun, maka dia akan berubah ya. Kemudian komponen-komponen dari perubahan tersebut ya, ruang lingkupnya itu komponennya juga di dalam ruang lingkupnya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dan konsekuensi dari perubahan ya, itu ruang lingkupnya. Kemudian nah, tadi ruang lingkup ya, apa yang diambil dari demografi itu ilmunya ya, untuk penduduk itu adalah dari data ya, pengambilan ya. Jadi pengambilan dari data-datanya itu bisa diambil secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung itu secara registrasi dan sensus, secara tidak langsung adalah survei. Ini registrasi atau pencatatan ya, ini adalah terdirinya biasanya kumpulan keterangan peristiwa lahir, mati, dan segala kejadian penting yang merubah status siklus seseorang sejak lahir hingga mati. Kemudian kejadian, perkawinan, ceraian, pengangkatan dan lain-lain ya. Kemudian di negara maju ini, registrasi ini untuk memperkirakan jumlah kelahiran dan kematian. Kemudian tadi sensus penduduk ini ya, biasanya oleh pemerintah pusat dilakukan ya, ini keseluruhan proses pengumpulan ya, penghimpunan dan penyusunan, dan menerbitkan data-data demografi, ekonomi, sosial yang menyangkut semua orang pada satu wilayah tertentu. Terus menghitung jumlah penduduk, ya, mengumpulkan informasi.
mengumpulkan data migrasi negara dengan sistem registrasi belum lengkap ya, maka diperlukan sensus. Jadi ini sebenarnya untuk koreksi juga terhadap registrasi yang ada. Ya biasanya sih sensus ini paling sering diadakan pada saat pemilu ya. Ini paling sering dilakukan oleh pemerintah. Jadi dia harus ada ketepatan data ya. Jadi perubahan-perubahan ini disensus kembali untuk dikoreksi apakah datanya sudah benar ya. Nah untuk survei itu yang tidak langsung itu biasanya digunakan untuk teknik riset ya, yang bertugas mengadakan pemeriksaan pendidikan peninjauan sebagian penduduk, kemudian cakupannya bisa nasional atau regional. Ya, umumnya diadakan 5 tahun ya, bisa 5 tahun, 2 tahun atau sesuai dengan kebutuhan. Dan biasanya survei itu ya untuk karena cakupannya biasanya cakupan nasional atau regional nilainya besar, pasti menggunakan sampling. Nah di dalam demografi ini ya konsep-konsep yang ada di dalam demografi yang cukup penting ya, growth rate ini atau pertumbuhan kelahiran secara kasar ya. Ini ada juga general fertility rate, specific fertility rate growth ya. Kemudian infant mortality rate, termasuk juga expectation of life ya, ekspektasinya di mana di dalam hidup satu wilayah. Kemudian ada total fertility rate dan terakhir gross reproduction rate. Ini adalah konsep-konsep di dalam demografi. Kemudian pengukuran demografi ya biasanya dari kelahiran ya, terus angka kematian. Mungkin Ani di sini lihat kelahiran apa saja ya, kemudian angka kematian seperti ini ya. Ada crude death rate, ada infant mortality rate, material rate, ya ini bisa kalian pelajari. Nanti mungkin dicatat saja. Hasilnya nanti bisa saya bagikan supaya untuk kembali kalian bisa pelajari. Kemudian pengukuran tadi ya, kelahiran, kematian, kemudian migrasi ya. Yang penting ada migrasi atau perpindahan penduduk ya. Ini dari yang migrasi masuk, keluar ya secara bersih dan migrasi kotor atau bruto. Nah, ini manfaat dari komposisi penduduk ya. Tadi kan di dalam demografi itu mempelajari tentang komposisi. Ya, di sini mengetahui kualitas sumber daya manusia ya dari komposisinya, kemudian pertimbangan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kependudukan. Kemudian studi komparatif antar daerah ya. Yang dan ya sebenarnya dalam komposisi penduduk ini dapat dari piramida tadi manfaatnya komposisinya. Piramida kita tahun 2030 ini akan mengalami tadi bonus demografi ya, jumlah angka produktif yang tinggi. Nah mungkin demikian tentang demografi ya. Nanti kita bisa bertemu juga untuk blog ini ya, untuk topik-topik yang lain ya. Mungkin sebelum menutup ada pertanyaan tentang demografi ya. Jadi bertanya dong sama saya kenapa dengan 29 ini karena kajiannya itu alasan menggunakan penataran menggunakan metode langsung dan tidak langsung. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Baik ya, tentang tadi pengambilan data itu bisa langsung maupun tidak langsung ya. Untuk mengapa harus langsung dan tidak langsung itu sesuai dengan kebutuhannya ya. Kalau kayak tadi kalau kebutuhannya semacam untuk nanti kita pada pemilu butuh keakuratan data ya, maka dia baiknya adalah secara langsung. Jadi pengumpulannya langsung, cuma ada kelemahannya yaitu waktu ya cukup lama ya, dan biaya cukup besar itu. Jadi kita lihat kebutuhannya. Tapi karena butuh akurat data untuk kita yang masa politik pemilu ini, maka dia harus langsung ya melalui sensus penduduk sekaligus tadi mengkoreksi ya data-data yang perubahan data yang ada ya, memperbarui ya
itu secara langsung. Nah, untuk yang tidak langsung tadi jadi tergantung kebutuhan ya. Nah, demografi ini juga bisa banyak kebutuhan. Nah, salah satunya misalnya bisa juga digunakan untuk misalnya penyebaran penyakit atau di dalam satu wilayah gitu. Nah, itu jangan langsung. Biasanya dia diambil sampel ya secara tidak langsung, karena dikhawatirkan kalau langsung justru penyebarannya bisa makin besar ya, karena kan nanti yang petugasnya dari sini itu kan ada yang harus tidak bisa ya, malah justru nanti daerah lain masuk ke dalam daerah yang satunya justru akan menimbulkan penyebaran yang lebih luas. Jadi kita lihat tergantung kebutuhannya. Tadi juga perubahan-perubahannya, apakah harus langsung untuk koreksi data itu atau cuma untuk sampel aja, hanya untuk misalnya penelitian-penelitian yang cepat untuk kebijakan yang cepat. Nah, itu biasanya secara tidak langsung ya, jadi sampling pada satu daerah yang mewakili daerah yang lain. Itu tergantung kebutuhannya, jadi tetap diperlukan dua itu, tapi bagaimana caranya lihat kebutuhannya ya mungkin seperti itu ya. Terima kasih. Nah, mungkin sebelum menutup saya hanya memberikan saya sampaikan bahwa nantinya kalian ya, yang saya sampaikan ini hanya topik sementara ya, sedikit. Paling kalau secara umum kalau kalian belajar paling hanya 15% ya, sisanya kalian harus tadi bersama kelompok ya. Saya harapkan jangan sendiri-sendiri, tapi kita udah perguruan tinggi lebih ke arah kerjasama, maka kalian bisa berdiskusi kalian ya, antara kalian antar kelompok. Dibuatlah kelompok-kelompok untuk tadi melengkapi apa yang saya sampaikan di sini. Saya ingatkan lagi, di sini cuma 15% aja, jadi jangan hanya berpaku pada yang saya sampaikan. Mungkin demikian topik yang saya sampaikan hari ini ya. Terima kasih atas kehadirannya ya, dan antusiasnya dalam kegiatan ini. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mungkin kali ini adalah kegiatan tutorial ya, seperti yang pada jadwal yang sudah ada. Nah, saya dalam hal ini sebagai fasilitator ya, membantu dalam diskusi kelompok kecil ini terhadap kasus ya. Mungkin kita kasusnya dibagikan, ini sudah ditampilkan ya, kasus yang ada. Kemudian nanti tugas kalian tolong ke bawah, ada di sini ada pertanyaannya. Kemudian instruksi Stephen James ya, lanjut bawahnya. Nah, di sini kalian akan lengkapi mulai dari terminologi ya. Ini sudah kalian terima ya semua sampai yang terakhir dari isi. Mungkin tutorial kegiatannya seperti itu ya, jalannya atau kata tertibnya. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan ya, waktu dan tempat saya berikan kepada ketua ya, yang sudah dipilih ya tadi yang disampaikan. Silakan untuk membawakan tutorial kali ini atau diskusi kelas ya. Silakan. Ya, baik, terima kasih dok. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter dan teman-teman semua. Kali ini kita akan tutorial pertama dari skenario 1. Pertama saya varias gigi dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020 adalah 5.000. Pada tahun 2021 terdapat penambahan jumlah kasus baru sebagai berikut, yaitu di bulan Januari yaitu 50 kasus karies gigi, Februari 100 kasus, dan Maret 250 kasus. Pada pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut menggunakan lembar pemeriksaan sesuai dengan standar WHO. Pada saat pengisian kuesioner, instruksi Stephen James ya teman-teman, bisa kalian lihat. Lalu untuk yang James pertama itu terminologi, adakah yang berpendapat?
Ya, dipersilakan Mariza. Baik, terima kasih Agil. Nama saya Mariza 034. Izin menambahkan terminologi screening. Ya baik, terima kasih Mariza. Selanjutnya ada Archie. Baik, terima kasih Agil. Saya Arti dengan nomor 35 yang menambahkan demografi. Baik, terima kasih Archie. Selanjutnya ada Almira. Terima kasih Kurniati. Nama saya Almira Tatiana yang 543 yang menambahkan survei. Baik, terima kasih Almira. Selanjutnya ada Verena. Terima kasih Agil. Saya izin menambahkan data terima kasih. Baik, selanjutnya ada Nasyita. Silakan. Baik, terima kasih Agil. Saya Nasita izin menambahkan data sekunder. Terima kasih. Baik, terima kasih Nasyita. Ada lagi? Boleh rekal? Terima kasih Agil. Saya Sodia Denalianti dengan 545 izin menambahkan desain proseksional. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, untuk teknik isu ada yang ingin memberikan tanggapannya? Baik, dipersilakan Safira. Terima kasih Agil. Saya Safira dari 041. Untuk analisisnya apa saja data informasi dari komposisi penduduk. Terima kasih. Baik, terima kasih Safira. Selanjutnya untuk topik untuk running isu selanjutnya ada yang berpendapat? Jadi silakan Nabila Ataya. Terima kasih Agil. Nama saya Nabila Ataya dengan NIM 021 izin nambahin learning issue. Bagaimana konsep terjadinya penyakit? Terima kasih. Baik, terima kasih Nabila Ataya. Selanjutnya ada lagi teman-teman. Ya, silakan Dila. Terima kasih Agil. Nama saya Siti Mukmina Salvatila dengan 026 izin tambahan. Bagaimanakah perbedaan data primer dan data sekunder? Terima kasih. Baik, terima kasih Dila. Selanjutnya ada Raina. Terima kasih. Terima kasih Sandy. Saya Raina Janti yang 044 izin berpendapat untuk topik 4, yaitu bagaimana menentukan beberapa Anes WHO sesuai dengan kelompok usia. Baik, terima kasih Raina. Selanjutnya Tadi sudah disampaikan. Kembali lagi nanti tolong mulai dari ketuanya ya, nanti sampaikan. Jadi data yang diberikan kepada saya ini masih bisa diperbaiki ya, nanti bisa dikirimkan ke email saya yang sudah diberikan sebelum kegiatan ini ya, atau tadi akademis, maupun kalau misalnya ingin berkonsultasi dengan saya ada nomor HP saya, mungkin kita bisa misalnya ingin secara virtual ya, saya buka untuk Zoom, nanti kalian mungkin melalui ketua bisa dapat menghubungi saya ya. Lagi bisa, jadi tugas ini masih bisa diperbaiki ya, kalian bisa diskusi untuk semakin baik ya, yang nantinya akan disampaikan pada pleno ya. Ini akan mempengaruhi nanti di dalam pleno, sehingga saya harapkan bisa baik, kita bisa belajar sama-sama sehingga ini menjadi sempurna ya, artinya bisa digunakan kalian nantinya pada saat di profesi ya, kalian akan melakukan ini. Mungkin terima kasih dari saya atas kehadirannya, kemudian kerja kerasnya hari ini. Mungkin saya tutup tadi sudah, atau saya serahkan kembali untuk menutup ya. Silakan. ya, terima kasih dokter. Mungkin itu aja tutorial skenario 1 kita pada siang hari ini ya teman-teman dan dokter. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.